Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, di awal tahun ini untuk menjalani kehidupan ke depan, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih melenyapkan ketakutan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti saudara, ketika kita di luar kasih, kita akan mengalami bagaimana ketakutan yang luar biasa. Untuk kita terhindar daripada ketakutan, kita harus hidup di dalam kasih. Ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa saudara dan saya harus hidup di dalam kasih supaya kita terbebas dari ketakutan. Bahkan dikatakan juga kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna adalah kasih yang dimiliki oleh Yesus. Ketika kasih yang sempurna itu ada dalam diri kita, saudara, kita mempraktekkan kasih yang dari Yesus tersebut, maka kasih itu akan melenyapkan ketakutan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ke depan. Di tahun ke depan ini, saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru, kita melihat tahun ke depan, jalani kehidupan ke depan, kita mengalami ketakutan. Yang punya usaha, ketakutan, takut apakah bisa berjalan dengan baik, ataukah terus menghasilkan keuntungan, atau akan mengalami kerugian. Ketika yang usianya semakin tua, mengalami ketakutan, iya kalau masih sehat. Bagaimana kalau mengalami sakit penyakit? Semua dalam ketakutan. Di dalam pekerjaan, berpikir, iya kalau karir kita naik, kalau tidak, semua serba ketakutan. Apapun yang kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak pasti ke depan, seperti tahun ini saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru. Masih sebanyak 12 bulan kita akan melaluinya dan kita akan menjalaninya. Tidak ada kepastian dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal, firman Tuhan jelas katakan, di dalam kasih kita tidak akan ada ketakutan. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan itu kita akan melihat bagaimana janji Tuhan. Bahwa hidup saudara dan hidup saya, masa depan saudara, masa depan saya juga termasuk di dalamnya. Masa depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Ketika kita di luar kasih Tuhan, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Saudara, saya adalah seorang anak yang sempat hampir mengalami kematian. Ketika saya berumur 5 tahun, papa dan mama saya yang begitu menyayangi saya, begitu sangat menjaga supaya saya bisa bertumbuh dengan baik. Di saat usia 5 tahun ketika saya tinggal sebuah pabrik kecap, di mana di pabrik kecap tersebut ada seorang mandor yang memiliki pembantu yang mengalami dendam, mengalami masalah dengan punya niat satu tujuan. Di suatu pagi jam 5 dia memasak air sebuah panci yang begitu besar. Air ini mendidih dan dia mengangkatnya. Ketika dia mengangkatnya dan berusaha untuk membawanya dengan satu tujuan, dia membunuh anak majikannya, merebusnya di dalam panci tersebut. Dia membawa air tersebut. Saya saat itu sedang berusia 5 tahun. Saya berlari dari arah berlawanan. Dan tiba-tiba saya berlari menghadapi kepada bertujuan ke arah pembantu ini. Dan tiba-tiba saya menabrak dia. Dan saat itu juga, karena dia kesal, karena dia marah, dia menyiram tubuh saya dengan air yang mendidih tersebut. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya. Saya masih ingat betul bagaimana rasa sakitnya, panasnya ketika dibuka bajunya, panasnya luar biasa ketika dilepaskan kembali pakaian yang ada, kedinginan, dipakaikan kepanasan. Saudara, semua dokter angkat tangan karena begitu mengalami kerusakan luar biasa. Kalau saudara pernah melihat bagaimana ikan dibersihkan sisiknya, seperti itulah hancurnya kulit dalam tubuh saya. Mama dan papa saya yang begitu menyayangi saya mengalami ketakutan yang luar biasa bahwa kemungkinan besar mati karena semua dokter mengangkat tangan, tidak bisa menyembuhkannya. Dia berharap semua dokter bawa ke rumah sakit yang besar, minta pertolongan di sana. Tetapi keluarga besar saya menolaknya karena kalau dibawa ke rumah sakit yang besar, otomatis kulit saya akan disikat. Ketika kulit saya disikat, pasti akan terjadi seperti kita pernah melihat orang yang kulitnya putih mungkin tertarik-tarik karena itu mengalami bagaimana disikat, saudara. Dokter angkat tangan dan saat itu terjadi sekitar tahun 80-an ketika saya berusia 5 tahun. Saudara, orang tua saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi karena cinta Tuhan,
Karena kasih Tuhan mengingatkannya. Akhirnya dengan tekun, dengan teliti, dia merawat saya selama 6 bulan. Dia rela berkorban, menggendong saya ketika saya tidur, karena saya tidak punya kulit. Selama 6 bulan bergantian antara papa dan mama saya untuk menggendong saya di dadanya untuk saya tidur. Di mana kondisi saya tidak punya kulit, kalau saya ditaruh di kasur, otomatis daging dalam tubuh saya akan nempel di kasur. Kasih yang begitu besar, kasih yang sempurna yang dimiliki oleh papa dan mama saya, memampukan mereka melewati bagaimana tantangan-tantangan tersebut, melewati masalah, melewati kegalauan yang ada, di mana dia hampir kehilangan seorang anak yang dia dambakan, yang hampir terengut hanya karena sebuah air panas. Tapi kasihnya yang luar biasa, dia praktekkan dalam hidupnya. Kasih yang begitu sempurna membuat dia mampu merawat saya hingga akhirnya sekarang saya berhadapan dengan saudara semua dimanapun saudara berada. Dan saya mengingatkan saudara semua saat ini juga, kasih Yesus yang begitu besar dia berikan kepada saudara dan saya, sehingga tidak ada lagi ketakutan apapun. Masa depan kita, karir kita, ekonomi kita, studi kita, usaha kita, semua sudah jelas. Tuhan Yesus janjikan kepada saudara dan saya suatu kepastian. Masa depanmu dan masa depanku penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Yesus mengajarkan kepada kita suatu hal yang luar biasa. Di dalam kasihnya Yesus itu, kita bisa menghadapi semua ketakutan. Ketakutan, ketidakpastian ke depan. Tetapi di dalam Yesus, kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Di dalam Yesus. Dengan kasihnya yang luar biasa. Yang tadinya kita tidak diselamatkan, bisa memberikan kehidupan. Kasih Yesus memberikan kehidupan kepada saudara dan kepada saya. Karena kasih Yesus itulah yang memampukan orang tua saya, papa dan mama saya. Akhirnya saya bisa hidup sampai sekarang. Bisa menyampaikan kabar sukacita kepada saudara saat ini. Di mana di dalam kasih Tuhan tidak lagi ketakutan, tidak lagi kekhawatiran apapun yang terjadi. Kita berpikir entah bagaimana kita nanti setelah kita mati. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Tetapi satu jaminan pasti. Barang siapa yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Yesus sendiri yang akan mengantarkan saudara dan saya menuju masuk dalam kerajaan surga. Itu satu jaminan yang pasti. Masa depan saudara, masa depan saya penuh harapan. Hidup di dalam kerajaan surga, suatu harapan yang luar biasa. Dan suatu kepastian daripada Yesus Kristus sendiri. Dia akan mengantarkan kita masuk dalam kerajaan. Di dalam kasih Yesus yang luar biasa, kita tidak perlu lagi takut. Masalah yang kita hadapi, yang kita tidak tahu, yang sudah berlalu, semua mengajarkan kepada kita. Cinta yang dari Yesus itu memampukan kita menjalani kehidupan kita dengan kepastian. Tidak ada ketakutan. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan tadi bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara saat ini masih memiliki ketakutan, suatu kepedihan, suatu kekhawatiran, ingat, hanya di dalam Yesuslah ada jalan keluar. Di dalam Yesuslah yang memampukan kita menghadapi semuanya itu. Di dalam Yesuslah ketika kita melihat suatu kepastian yang luar biasa, kita melenyapkan semua ketakutan itu. Karena Yesus akan menggantikan ketakutan itu dengan suatu keberanian, dengan suatu sukacita. Di dalam Yesuslah kematian digantikan dengan kehidupan. Saudara dan saya seharusnya mengalami kematian. Tetapi karena cintanya Yesus yang luar biasa, yang sempurna, menggantikan kematian itu dengan suatu kehidupan yang luar biasa. Saudara, dimanapun saudara saat ini juga berada, ingat, cinta yang dari Yesus itu akan memampukan kita untuk menghilangkan rasa ketakutan dalam diri kita. Dan suatu jaminan yang pasti, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.